Kalau hari raya jatuh hari Jumat, maka sholat Jumat gugur. Apakah termasuk sholat zuhur? Terjadi ikhtilaf ulama. Terjadi ikhtilaf. Masalahnya apa? Tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Sebagian mengatakan kalau sholat Jumat saja gugur, sedangkan sholat Jumat itu pengganti sholat zuhur. Berarti ya, kalau badalnya gugur, mubadalnya pun gugur. Karena kaidah usul mengatakan al-badal fi hukmil mubaddal. Pengganti ya sama hukumnya dengan yang diganti. Sebagian mengatakan tidak. Karena zuhur itu adalah sholat yang asli. Sedangkan Jumat itu pengganti. Sedangkan pengganti kalau gugur belum tentu yang aslinya gugur. Ya. Kalau kita melihat perbuatan para sahabat dan tabi'in yang saya ketahui dari riwayat mereka, mereka tetap sholat zuhur dan itu lebih selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pada zaman Nabi dan Rasul, setan sering menjelma menjadi manusia untuk menggoda manusia. Apakah pada zaman sekarang ini setan masih ada menjelma menjadi manusia? Bisa jadi. Ya. Kenapa, Pak? Karena yang namanya setan itu berusaha untuk menggoda manusia. Ya. Bisa saja dulu aja, Pak. Di zaman Nabi Nuh, setelah kata Ibnu Abbas adalah 10 generasi pertama dari generasi anak Adam itu di atas tauhid. Lalu datanglah suatu generasi yang apabila orang solehnya meninggal, mereka menggambar orang soleh itu. Tadinya niatnya untuk memberikan motivasi untuk ibadah. Lalu dibikin monumen patung. Setelah generasi pertama hilang, datanglah iblis menjelma dan berkata, dahulu nenek moyang kalian menyembah patung ini. Akhirnya terjadilah Di zaman Quraisy, iblis pernah menjelma menjadi manusia sebagai kakek-kakek yang ingin memberikan nasihat. Iya. Di zaman sekarang, kenapa enggak? Barangkali dia seakan-akan ingin memberikan nasihat, padahal isinya menyesatkan. Kenapa tidak? Bisa saja setan dengan berpakaian kiai, pakai sorban 2 meter, pakai ini, ya. Lalu dia pandai bahasa Arab, ternyata isinya apa? Menyesatkan. Bisa jadi, kenapa tidak? Ya. Apalagi setan itu kata para ulama bukan hanya sebatas jin, manusia pun ada setannya, Pak. Ya. Maka dari itu, Bapak sekalian, kalau masalah jin membentuk jadi manusia, apa jadi kejadian, terkadang antum suka ngelihat nggak bayangan lewat, atau orang kemarin mati kok saya pernah lihat dia jalan, adik saya pernah lihat. Ya. Padahal kemarin baru mati. Tahu kok jalan kaki. Loh. Bukannya udah mati kemarin. Ya. Itu namanya apa? Membentuk menjadi manusia. Bukan rohnya kembali ke dunia, tapi itu jin temannya yang membentuk. Ya. Saya punya di dekat kampung saya itu ya, ada perempuan yang memandikan jenazah wanita yang disantet. Setelah dimandikan, selesai dikuburkan, malamnya tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Tuk. Dibuka, ternyata wanita itu, dan berkata, Umi kok mandinya nggak bersih? Udah hilang. Wah, gimana kalau antum gitu, Mas? Ya. Akhirnya di desa itu gempar. Apa yang terjadi? Mayat itu dikeluarin lagi, dimandiin lagi. Ini tipu daya setan. Itu yang kembali itu bukan makhluk, bukan rohnya dia, bukan. Itu setan yang membentuk jadi. Karena dalam Al-Quran tegas, dalam hadis pun tegas, bahwa roh orang yang sudah mati tak akan pernah balik lagi ke dunia. Abadan tidak akan pernah balik lagi. Cuman ya gitu, Pak. Kita ini umat Islam di Indonesia ditipu sama film.
ada film Nyi Roro Kidul, ada film Nyi Blorong, ada lagi Sendal Bolong. Ya. Akhirnya punya keyakinan orang yang mati itu hidup lagi, ngejung-jurigan, jadi pocong lah, jadi apa ya. Itu jin, semua itu kerjaan jin, Pak, menggoda manusia. Ya. Ustadz, apa bacaan ketika takbir rakaat pertama dan yang kedua, tolong jelaskan. Maksudnya di antara takbir itu atau gimana? Hah? Di takbir Allahu Akbar, kemudian takbir lagi Allahu Akbar. Di antara takbir itu sela-selanya baca apa? Pertama, tidak ada satupun riwayat dari Rasul tentang masalah ini. Yang ada adalah dari athar Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan silahkan dia bertasbih, bertahlil, bertahmid. Daripada bengong, Allahu Akbar, bengong, gak baca apa-apa, silahkan dia berucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, gak apa-apa. Tapi untuk secara marfu kepada Rasulullah tidak ada. Ya, saya belum menemukan riwayatnya. Bagaimana dengan amalan memakan kurma sarapan sebelum pergi ke tanah lapang? Oh iya, lupa. Benar Pak, itu amalan yang selanjutnya itu ditambahkan sama antum. Untuk Idul Fitr disunahkan makan dulu, Pak. Kalau Idul Adha disunahkan makannya diakhirkan. Karena Rasulullah SAW itu dahulu Idul Adha, ya, beliau sholat dulu kemudian menyembelih kambing sekaligus makan dari kambing itu. Itu dahulu Rasulullah SAW lakukan. Ustadz kan sholat Id khutbahnya sekali. Waduh, ada yang dangdutan ini. Tolong dimatiin aja Pak HP-nya Pak. Bagaimana dengan sholat Jumat? Sholat Jumat itu khutbahnya 2 kali Pak, karena ada nas, ada dalil yang tegas dari Rasulullah bahwa Rasulullah SAW kalau khutbah Jumat itu 2 kali diselingi dengan duduk di antara 2 khutbah. Ustadz, boleh tidak takbirannya saya sir, tidak kencang karena segan sama orang-orang sekeliling? Kok segan? Mengamalkan sunnah itu nggak perlu malu, nggak perlu segan, Pak. Ya. Terkadang kita itu untuk mengamalkan sunnah ada rasa malu, ada rasa apa? Segan, malu ah. Ya. Padahal itu sesuatu yang sifatnya syiar. Kenapa harus segan? Kalau antum mengucapkan takbir dengan keras, lalu diikuti orang-orang, maka antum dapat pahala orang-orang itu. Karena antum telah mencontohkan sunnah yang baik dalam Islam. Ya. Kita takbir dengan keras. Ustadz, bolehkah kita menghujah guru kita kalau memang ya kita melihat guru kita ini kok mengamalkan atau mengajarkan sesuatu yang hadisnya palsu atau lemah atau yang lainnya, dan kita tahu, boleh kita menghujah tapi dengan penuh adab. Penuh apa? Adab. Pertama, jangan di depan orang-orang, karena itu bisa menjatuhkan wibawanya. Yang kedua, lebih baik sendiri, berdua aja, tapi kalimatnya pun juga adab dan sopan. Pak Ustadz, saya mau bertanya misalnya, saya mendapatkan di buku ini begini. Mudah-mudahan dengan seperti itu Ustadznya apa? Kalau Ustadznya tawadu, dia akan berkata terima kasih, thank you. Tapi kalau Ustadznya sombong, dia akan mengatakan, kamu siapa? Anak bau kencur, mau nasihatin saya. Saya pernah soalnya Pak, waktu itu saya masih SMA, ya. Saya yang sekarang aja wajahnya baby face, apalagi waktu SMA. Ya. Rupanya ada khotib Jumat membawakan perkataan Ibnu Khaldun, tapi dia katakan sabda Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, al insanu madaniyun bit-tab'i, manusia adalah makhluk sosial. Padahal itu perkataan Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya. Setelah selesai, saya datang
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon maaf, setahu saya itu bukan hadis Ustaz, tapi itu perkataan Ibnu Khaldun. Pas ngelihat anak kecil yang negur, langsung dia berubah, ya. Kesombongannya naik, ya, dan berkata, kamu itu nggak tahu apa-apa nak. Udah, kamu belajar dulu soalnya. Ya, itu kalau ustadznya sombong ya begitu Pak biasanya. Bukannya terima kasih tapi apa? Kesombongannya naik. Tapi orang yang tawadu ustadznya, ketika ada yang negur, insya Allah bahkan dia kan terima kasih. Kamu rujukannya bukunya yang mana ya? Ini rujukannya, alhamdulillah dapat ilmu. Nah itu ustadz yang tawadu. Makanya kata Imam Ad-Dhahabi, tanda orang ikhlas adalah orang yang apabila diingatkan kesalahannya, dia tidak ngeyel dan tidak merasa panas hatinya. Bahkan dia berdoa, semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan kesalahan saya. Itu ustadz, tandanya ustadz yang tawadhu. Tapi kalau dia malah nolak, malah sombong, itu ustadz yang sombong, tidak mau dinasihatin. Bolehkah kita memberi zakat fitrah kepada keluarga sendiri yang kurang mampu dalam bentuk uang karena jarak yang jauh? Kalau memang keluarga itu tidak kita tanggung hidupnya dan ia pun bukan bapak atau anak kita, boleh. Adapun kalau itu bapak kita atau kakek kita atau anak kita atau cucu kita yang memang itu kewajiban kita untuk menanggung hidupnya, maka kata para ulama tidak boleh. Kalau kita sudah sholat taraweh dan witir Ustadz, apa masih perlu sholat tahajud lagi? Kalau pertanyaannya boleh apa tidak, saya katakan silahkan. Tapi kalau pertanyaannya yang utama, sholat lagi apa tidak, melihat keadaan. Karena masalahnya ada riwayat Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dan Tirmidzi juga, dan hadis itu sahih dari banyak jalan, bahwa Rasulullah SAW pada malam 25 sholat bersama para sahabat, sholat taraweh. Selesai pertengahan malam, selesai sholat pertengahan malam, lalu Anas berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala nafaltana baqiyata lailatina. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau engkau kembali sholat sunnah untuk kami, menghabiskan sisa waktu yang tersisa. Lihat, Anas minta kepada Rasulullah, bagaimana kalau kita sholat sunnah lagi untuk menghabiskan waktu yang tersisa. Apa kata Rasulullah? La. Dalam riwayat Imam Ahmad tegas mengatakan la. Ya, innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, dituliskan untuknya sholat semalam suntuk. Rasulullah tegas menolak usulan Anas. Itu menunjukkan orang yang sholat bersama imam sampai selesai sudah cukup. Tapi kalau bapak bertanya kepada saya, boleh tidak? Saya katakan silahkan. Silahkan, karena ada perbuatan dari sebagian sahabat. Di antaranya apa yang dilakukan Abu Daud, bahwa ada sahabat setelah mengimami sholat taraweh, beliau sholat taraweh lagi, tapi tidak witir. Dan beliau mengatakan, innahu la witrani fi lailah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Ya, kalau mau silahkan, tapi kalau mau mengambil yang lebih utama, ya saya lebih condong kepada hadis Ibnu Khuzaimah tadi, karena itu dari sabda Rasulullah, sedangkan itu dari perbuatan siapa? Memang ada hadis juga bahwa Rasulullah pernah witir 7 rakaat, lalu sholat 2 rakaat setelah witir. Itu juga menunjukkan bolehnya sholat sunnah setelah sholat witir. Makanya kalau antum mau sholat sunnah lagi nanti malam, sementara antum sudah sholat witir bersama imam, maka antum nggak boleh witir lagi, karena tidak boleh ada 2 witir. Tapi kalau kita mencukupkan bersama imam, itu lebih utama. Karena buktinya di sini Rasulullah SAW diusulkan oleh Anas, dan Rasulullah mengatakan tidak. Iya. Ini sahih dari sabda Rasulullah. Ya, sedangkan riwayat Abu Daud dari perbuatan Rasul, perbuatan sahabat.
Dan sabda lebih diutamakan daripada apa? Perbuatan sahabat dan dari perbuatan Rasulullah SAW. Bolehkah membayar zakat fitr langsung kepada yang membutuhkan? Boleh. Sudah saya sebutkan Pak, bahwa membagikan zakat fitr itu boleh dengan dua cara. Cara yang pertama dengan kolektif di masjid. Cara yang kedua bagikan langsung. Itu dua-duanya boleh dan itu diamalkan di zaman Rasulullah SAW. Bagaimana sholat tahajud berjamaah seperti yang ngetren saat ini di bulan Ramadan? Saya tidak mengatakan itu bid'ah. Bagi mereka yang mau ikut sholat tahajud berjamaah pada waktu bulan Ramadan, ya setelah sholat taraweh, silahkan. Karena saya belum menemukan adanya ulama yang mengatakan bid'ah tentang masalah itu. Seperti halnya di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan para ulama di Saudi dan yang lainnya, saya tidak mendengar mereka mengatakan itu bid'ah. Tapi kalau antum mau mencukupi dengan sholat imam, ya, karena masalahnya kan di sana itu imamnya tetap kan ya, dan imamnya sholat lagi nanti malam. Jadi mereka tetap ikut sholat imam. Biasanya mereka itu di tarawih yang pertama nggak ada witir. Di tarawih yang pertama apa? Nggak ada witir. Supaya apa? Supaya nanti malam bisa sholat lagi. Dan imamnya imam yang sama juga, imam itu juga, ya. Sehingga kata mereka tidak bertabrakan dengan hadis Anas tadi. Karena apa? Karena imamnya sama, satu itu juga. Ya, Allahu a'lam. Yang jelas Pak, untuk mengatakan itu bid'ah itu bukan sembarangan loh Pak. Kalau semua ulama nggak ada yang berani mengatakan bid'ah, tahu-tahu kita sendiri ngadain bid'ah, berarti kita sudah menyelesaikan para ulama. Mereka lebih paham ilmunya, lebih dalam pemahamannya. Ternyata mereka nggak berani mengatakan itu bid'ah. Kok kita yang ilmunya nggak selevel mereka tiba-tiba langsung wah itu bid'ah. Ini juga perlu adab. Kita sebagai penuntut ilmu pun juga perlu adab. Boleh nggak Ustadz merujuk kepada perbuatan sahabat membuat permainan? Kita melakukan tebar uang, kasih duit, bagi-bagi ya keponakan dan yang lainnya. Yaitu memang kebiasaan seperti itu tidak ada contohnya, tapi kalau mau silahkan. Asal jangan diyakini itu sebagai sunnah Rasulullah. Silahkan kalau mau bagi-bagi, mau membahagiakan siapa? Keponakan kita, biar senang mereka hari raya. Ya biasanya kan kalau anak-anak nggak punya duit, termenung sendirian aja, teman-temannya jajan dia nggak jajan, kasihan, sedih. Ya kita senangkan biar mereka jadi senang di hari itu, silahkan. Apalagi kalau niatnya supaya mereka jadi senang di hari raya, bagus. Karena memang di hari itu memang sangat dianjurkan kita untuk memperlihatkan kesenangan kita. Ustaz, takbir malam hari raya kalau pakai speaker masjid gimana? Itulah yang saya sebutkan, suka ganggu orang yang sedang sakit dan yang lainnya. Ganggu, Pak. Ya, wah nggak rame dong Ustaz. Ya masalahnya yaitu kata para ulama, kalau kita mau melakukan ibadah tapi akibatnya ganggu orang, berarti di sana ada maslahat, di sana ada mudarat, dan kaidah mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari mafsadah lebih dahulukan daripada mendatangkan maslahat. Iya, kecuali kalau di kampung itu nggak ada yang terganggu dan semuanya merasa senang. Ya maka yang jelas Pak, kita lebih sesuai dengan sunnah itu lebih baik. Dan kita tidak mengganggu orang itu lebih baik, karena tidak semua orang bisa takbir. Ada orang yang sip malam, sip, ya malamnya harus tidur. Ada orang sakit, ada bayi yang harus istirahat. Nggak semua orang bisa mendengarkan takbiran kita. Nggak semua orang bisa mendengarkan bacaan Quran kita. Nggak semua orang. Ya, itu Allahu a'lam, itu ya pendapat yang saya lihat. Ada satu syubhat Ustaz, kalau kita mengawali Ramadan dengan melihat bulan, harusnya sholat nggak boleh lihat jam, tapi lihat matahari. Nggak boleh lihat jam, tapi lihat. Nah sekarang kalau jamnya sesuai dengan matahari gimana? Boleh nggak? Boleh. Sekarang kalau matahari nggak tepatan dengan jam gimana? Mana didahulukan?
Matahari. Matahari belum tergelincir, tapi kok sudah masuk zuhur ini. Jamnya ngaco kali. Ya, maka tetap harus mendahulukan matahari. Sekarang masalahnya, ketika hilal dengan hisab bertabrakan, mana yang dilakukan? Hah? Hilal. Kalau hisab dan hilal berbarengan sama, boleh tidak kita amalkan hisab juga? Boleh, gak masalah kalau seperti itu. Jadi masalahnya seperti ini, Mas. Masalahnya kalau terjadi perbedaan antara hisab dengan hilal, demikian pula terjadi perbedaan antara matahari dengan waktu jam. Ya, maka yang harus kita dahulukan adalah matahari. Tapi kalau penempatan waktunya pas, mataharinya juga memang sudah tergelincir, maka pada waktu itu kita boleh amalkan tidak? Boleh. Ya. Amalan ibadah apa yang sesuai sunnah pada saat beriktikaf di masjid Ustaz? Ini Pak, banyak orang iktikaf itu sebatas pindah saja ke masjid. Akhirnya kerjaannya tidur toh. Bangun ngobrol. Ya. Ngobrol sama orang malamnya sambil ngopi, sambil ngeteh, ngobrol asik-asik. Orang iktikaf baca Quran, padahal tujuan iktikaf itu apa, Pak? Ibadah. Di zaman Rasulullah dulu itu iktikaf itu masing-masing sahabat sudah ya mengitukan tempat tersendiri, gak diganggu sama orang. Makanya disebutkan kan adalah Rasulullah SAW setelah sholat fajar masuk ke tempat iktikafnya. Maka dari itu kata para ulama, orang yang mau iktikaf hendaklah masuk masjid setelah matahari terbenam di malam 21, dan disunnahkan masuk ke tempat iktikaf pada setelah sholat fajar di hari 21. Berarti beda antara masuk masjid dengan masuk tempat iktikaf. Ya. Maka dari itu sayang sekali di zaman sekarang ada lagi iktikaf dari awal sampai akhir pengajian terus taklim. Loh, apa ada di zaman Rasulullah kalau iktikaf itu taklim? Nah, iktikaf itu tujuannya bersungguh-sungguh ibadah. Kalau mau taklim fadhol sekali-kali saja ada taklim. Tapi sebagai tujuan iktikaf itu taklim, maka saya belum ada menemukan contohnya dari salaf. Bahkan dahulu para ulama ketika bulan Ramadan justru taklimnya ditinggalin semuanya. Seperti Imam Malik, Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalau datang bulan Ramadan taklim semua, taklimnya, kajian-kajiannya ditinggalkan. Iya. Nah, makanya dari itulah ya akhi ya azani Allah, iktikaf itu ya akhi ya jangan terkesan sebatas pindah daripada tidur di rumah ke masjid gitu. Lah, tujuan iktikaf itu bersungguh-sungguh apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ijab kabul di dalam zakat, penyerahan zakat bagaimana Ustaz? Bapak, saya belum menemukan riwayat yang sahih tentang adanya lafaz khusus dalam ijab kabul. Adanya hanya firman Allah ya, bahwa Rasulullah disuruh untuk bersalawat kepada orang yang menyerahkan sedekahnya itu. Washolli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Artinya doakan mereka. Sebatas doa tapi tidak ada doa yang khusus. Maka dari itu harus ada ijab kabul, saya terima zakat Anda. Maka saya katakan itu saya belum dapat contohnya. Terlebih ijab kabul yang paling ditekankan itu adalah dalam masalah muawadhah. Ya, seperti masalah pernikahan. Demikian pula jual beli. Naam, itu sangat ditekankan ijab kabul. Hatta dalam jual beli pun Pak, yang pendapat yang paling utama rajih dari pendapat para ulama bahwa boleh dengan segala macam yang menunjukkan kepada ijab kabul. Makanya para ulama berbeda pendapat tentang bai'ul mu'athah, jual beli sebatas ngasih duit, nerima barang tanpa ada ucapan. Pendapat yang sahih boleh. Ya, jual beli mu'athah. Memang sebagian ulama mengatakan harus ijab kabul, harus diucapkan. Maka atas pendapat ini kita nggak boleh beli apa Coca-Cola melalui mesin.
Kan kalau antum ke sebagian negeri kan ada, ya, masukin duit, nanti kita pilih, ada Coca-Cola, ada ini, pencet, lu keluar. Atas pendapat mazhab ini nggak sah tuh jual beli. Kenapa? Mesin diam, mesinnya nggak ngomong, saya terima, nggak ada. Tapi atas pendapat yang mengatakan boleh jual beli mu'athah, sebatas kasih, kemudian beli. Kita datang, Pak, beli telur sekilo, nimbang, dikasih ke kita telurnya, kita ngasih duit, udah. Dia nggak ngomong, kita nggak ngomong. Tapi itu sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari terkadang. Maka pendapat yang rajih boleh. Itu dalam jual beli aja boleh. Iya. Maka dari itu dalam masalah zakat pun nggak masalah, yang penting ada niat. Kita kasih nih Pak, zakat dari saya. Oh terima kasih Pak, semoga Allah memberikan keberkahan kepada Bapak. Mendoakan, disunahkan untuk mendoakan. Ya, buat amil yang menerima, ya, zakat tersebut. Ustaz, kalau kita 10 malam terakhir iktikafnya malam doang, subuhnya pulang, gimana tuh Ustaz? Saya belum dapat contohnya Pak dari salaf, bahwa mereka iktikafnya cuma malam doang, subuh pulang. Yang ada salafun saleh itu iktikaf 10 hari terakhir berturut-turut. Atau kalau antum maunya cuma 5 hari terakhir berturut-turut, nggak masalah. Tapi kalau malam iktikaf subuh pulang, saya nggak tahu ada contohnya. Iya. Dalam hadis Aisyah disebutkan bahwa sholat malam Rasulullah di bulan Ramadan adalah 4-4-3. Beda dengan di bulan-bulan lain, nggak begitu lafadznya. Aisyah mengatakan, makana Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Begini lafadznya. Rasulullah tidak pernah lebih dari 11 rakaat di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Aisyah tidak mengkhususkan bulan Ramadan. Kata Aisyah, shalla arba'an, beliau salat 4. Fala tas'al an husnihinna wa tulihin, jangan kamu tanya tentang baik dan panjangnya. Tsumma shalla arba'an, kemudian beliau salat 4 yang 4, jangan kamu tanya tentang baik dan panjangnya. Tsumma shalla salasan, kemudian beliau salat 3 rakaat. Hadis ini sahih di dalam Bukhari dan Muslim. Pak, di sini Rasulullah sedang menghikayatkan perbuatan Aisyah sedang menceritakan perbuatan siapa? Dan ini perbuatan bukan? Perbuatan Rasulullah. Ibnu Abbas meriwayatkan dengan dua-dua. Suatu malam, hadisnya juga sahih dengan Bukhari dan Muslim. Suatu malam Ibnu Abbas bermalam di rumah Maimunah. Kemudian beliau ikut salat bersama Rasulullah. Kata Ibnu Abbas, fa shalla rak'atain 6 kali 2 rakaat. Tsumma autara bi wahidah, kemudian beliau witir 1 rakaat. Menjadi 13 rakaat. Dalam hadis Hudzaifah juga disebutkan 2 rakaat. Dalam hadis Abdullah bin Umar dari sabda Rasulullah langsung, kata Rasulullah, sholatul laili masna masna, sholat malam itu 2 sabda. Kalau tadi perbuatan. Kaidah usul fikih berkata, apabila sabda bertabrakan dengan perbuatan, maka lebih didahulukan sabda. Maka dari itu para ulama berkata, Allahu a'lam, boleh melakukan sholat 4 rakaat, tapi dengan catatan 2 tahiyat. Dasarnya riwayat yang dikeluarkan Imam Nasai, Abu Daud dan yang lainnya, bahwa Rasulullah SAW pernah sholat qobliyah zuhur 4 rakaat dengan sekali salam dan 2 tahiyat, sama dengan sholat zuhur, tidak ada bedanya. Ada orang, sebagian organisasi di Indonesia mengatakan, loh, kok 2 tahiyat?
Bukankah Rasulullah SAW melarang untuk menyerupakan sholat witir dengan sholat maghrib? Berarti tidak boleh sholat witir sama dengan sholat maghrib. Demikian pula 4 rakaat tidak boleh sama dengan sholat isya. Saya jawab, Anda menggunakan kias. Sholat witir tidak boleh diserupakan dengan sholat maghrib. Sholat 4 rakaat tidak boleh disamakan dengan sholat isya. Iya kan? Anda kias. Kalau kias Anda jujur, Anda pun kalau sholat 2 rakaat tidak boleh sama dengan sholat subuh. Ya kan? Kalau kias Anda benar, saya katakan, Anda kalau sholat 2 rakaat tahiyatnya berapa? Hah? 1. Ya kan? Baik, berarti sama dengan sholat subuh. Kalau begitu antum harus 2 kali tahiyat supaya nggak sama dengan sholat subuh. Itu menunjukkan kias Anda tidak benar. Karena apa? Itu khusus untuk sholat witir saja. Karena disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa sholat maghrib itu witrun nahar. Witirnya sih. Jadi sholat maghrib dengan sholat witir itu ada keserupaan. Maka tidak boleh dikiaskan kepada yang lainnya. Apalagi masalah ibadah tidak berlaku padanya kias. Sementara ada riwayat yang tegas, jelas dan sahih lagi bahwa Rasulullah sholat qobliyah zuhur 4 rakaat dengan 2 tahiyat dan 1 salam, persis dengan sholat zuhur, sama bentuknya. Kalau ada perbuatan dari Rasulullah, apakah Anda bisa menolak perbuatan Rasulullah tadi? Hanya sebatas dengan kias? Tidak bisa. Kias boleh berlaku kalau tidak ada dalil. Kalau ada dalil, kias wajib kingkir. Makanya kata Imam Syafi'i, kias itu seperti bangkai. Kalau sudah nggak ada makanan sama sekali, baru boleh makan bangkai. Demikian pula, kalau kita sudah tidak ada dalil sama sekali, baru pakai kias. Ini ada dalil, Rasulullah SAW sholat sunnah 4 rakaat dengan 2 kali tahiyat. Iya. Maka dari itu kalau kita sholat mau mempraktekkan perbuatan Aisyah, sholat 4, maka lakukanlah dengan 2 tahiyat 1 salam. Itu pun kata para ulama, yang paling utama itu 2-2. Bahkan kebanyakan ulama ketika menjamak hadis Aisyah dengan hadis Abdullah bin Umar yang 2-2 tadi, mereka mengatakan begini. Hadis Aisyah hanya mengatakan 4, tapi tidak menjelaskan. Maka hadis Ibnu Umar mengatakan sholat malam 2-2, berarti 4 maksudnya 2 kali salam, 2 salam, 2 salam. Kemudian istirahat. Lalu 2 salam, kemudian istirahat. Sehingga tergabunglah antara hadis Aisyah dengan hadis Abdullah bin Umar, tidak bertabrakan. Bagaimana puasa di kutub utara, di selatan, Ustaz? Di mana matahari di sana tidak tenggelam selama beberapa bulan. La ilaha illallah. Berarti puasanya berbulan-bulan, mati. Susah. Emang ada yang tinggal di sana, Pak? Di kutub utara sama kutub selatan ada nggak? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada yang kuat. Dinginnya minta ampun di sana. Ya. Yang jelas Pak, saya nggak tahu jawabannya apa. Baik, iya. Karena sudah mau zuhur katanya, jadi jawabannya saya tidak jawab. Iya. Ini saja yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.